Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan melanjutkan soal-soal latihan TKA sesuai dengan kisi-kisi TKA tahun 2025. Dan ini juga saya sisipkan soal-soal dari Pusmendik. Nah, ini kita bahas ya. Nomor 1, 2 kelompok siswa melakukan pengamatan di 2 rumah berbeda selama 10 hari untuk mengamati dan menganalisis menggunakan listriknya. Berikut data hasil pengamatan. Ini ada tabel ya. Ini ada rumah A, rumah B, jenis lampunya, ada LED, lampu pijar, ada daya lampu 10 watt, 40 watt, jumlah lampu 10,6. Tegangan listrik di rumah A dan B sama besar 220 volt. Setelah penelitian selesai, tim memperoleh data bahwa energi listrik yang terukur pada rumah B jauh lebih rendah dari yang diperkirakan. Sementara pencahayaan yang dihasilkan tidak optimal. Rekomendasi strategi yang tepat untuk optimalisasi penerangan di rumah B sesuai dengan hasil pengamatan tersebut adalah bagaimana? Pilih jawabannya benar, jawaban benar lebih dari 1. Oke, kita jawab. Saya ingatkan teori sedikit ya, bahwa energi listrik itu dirumuskan daya listrik dikalikan waktu. Nah, sedangkan daya itu bisa ditulis rumusnya sebagai V kali I, V tegangan, I itu arus, atau I kuadrat kali R, R itu adalah lambatan listrik, atau boleh V kuadrat per R. Nah, perhatikan baik-baik, saya menggunakan rumus PV kuadrat per R. Jika ada perubahan tegangan, maka hambatan lampu pasti tetap. Oke, jadi kalau begitu, P ini hanya berbanding lurus dengan V kuadrat. Nah, perhatikan pernyataan A ini, rumah B sebaiknya mengganti lampu pijar dengan LED tanpa mengubah rangkaian seri. Nah, seri paralel itu bagaimana? Coba saya jelaskan sedikit ya. Kalau di rumah B, lampu ini dipasang secara seri seperti ini. Ini ada 6 lampu ya, identik. Nah, masing-masing lampu ini tidak akan mendapatkan tegangan penuh 220 volt. Misalnya tegangan ini V ya, tegangan totalnya, maka masing-masing lampu akan menerima V per 6. Jadi V itu dibagi 6 lampu ini. Sehingga karena tidak mendapatkan tegangan penuh, sehingga lampu ini akan menyala redup. Tidak sesuai dengan janji pabrik. Nah, janji pabriknya, kalau lampu tertulis 40 watt, 220 volt, mestinya daya maksimum yang dipancarkan kan 40 watt. Nah, kalau tegangannya cuma V per 6, ya tentu saja dia akan turun. Kecuali kalau dipasang paralel seperti ini. Kalau paralel, nah ini 6 lampu dipasang paralel, dipasang pada tegangan 220 volt, maka setiap lampu akan mendapatkan tegangan penuh yaitu 220 volt, sehingga lampu bisa menyala normal. Jadi kalau tertulis 40 watt 220 volt, maka daya masing-masing lampu yang diperoleh itu adalah 40 watt maksimum gitu ya. Nah, kalau rangkaian seri tadi V-nya turun 1/6-nya, sehingga dayanya akan turun 1/36-nya. Karena P ini sebanding dengan V kuadrat kan. Jadi kalau V-nya 1/6 kuadrat ya 1/36. Sehingga daya yang dihasilkan masing-masing lampu cuma 1/36 kali daya maksimumnya, yaitu 1/36 kali 40. Itu berarti 10/9 watt gitu. Jadi ini meredup lampunya kalau begitu ya kan. Harusnya kan 40 watt, jadi 10/9. Jadi jauh sekali. Nah, tapi kalau diganti LED misalnya secara seri, maka daya lampunya menjadi 10/36, tetap aja tidak mengatasi masalah ya, tetap redup. Karena daya yang dihasilkan cuma 10/36 watt. Nah, jadi kalau begitu yang jawaban A ini, pernyataan A ini berarti salah ya. Rumah B sebaiknya mengganti lampu pijar dengan LED tanpa mengubah rangkaian seri. Kalau rangkaian seri tetap seri tidak diubah menjadi paralel, maka tentu saja nyala lampu akan meredup pakai lampu LED maupun lampu pijar. Oke, nah sekarang yang B ini, sekarang kita jawab. Mengubah rangkaian lampu di rumah B dari seri menjadi paralel akan meningkatkan intensitas cahaya. Ya tadi ya, kalau seri tadi daya diserap lampu kan 10/9 volt saja. Ini yang dihasilkan lampu. Nah, sedangkan lampu kalau di paralel, anggap lampu tertulis ini ya, 40 watt, 220 volt. Kalau di paralel, masing-masing lampu akan mendapatkan tegangan penuh 220 volt. Sehingga akibatnya lampu dapat menyala dengan daya maksimal, yaitu 40 watt. Jadi sekali lagi, kalau lampu di paralel, masing-masing lampu akan mendapatkan daya 40 watt, menghasilkan daya 40 watt. Jadi kalau begitu, pernyataan B itu benar ya. Jadi mengubah lampu dari seri menjadi paralel.
Berikutnya pernyataan C, masalah rumah B dapat diatasi dengan menambah resistor untuk menstabilkan tegangan. Loh, kalau menstabilkan tegangan ya bukan menambah resistor, karena kalau menambah resistor misalnya di seri, ya akan memperkecil arus, itu akan membuat lampu lebih meredup lagi. Jadi kalau begitu ini salah ya. Kemudian D, rumah B sebaiknya mengganti lampu dengan daya yang lebih tinggi tanpa mengubah rangkaian seri. Nah, kalau tetap seri, meskipun diganti lampu dengan daya yang tinggi, ya tetap aja tidak optimal ya. Jadi seri itu harus diubah menjadi paralel. Jadi salah juga D itu. Kemudian yang berikutnya pernyataan E, rumah B perlu mengganti rangkaian menjadi paralel agar setiap lampu menerima tegangan penuh dan bekerja secara optimal. Nah ini baru mengatasi masalah. Rangkaian seri tadi diganti dengan rangkaian paralel. Ya, supaya apa? Supaya lampu dapat menerima tegangan penuh, yaitu 220 volt, sehingga lampu bisa menyala normal, menghasilkan daya normal 40 watt, gitu. Jadi kalau begitu E ini benar. Kalau begitu jawaban yang benar adalah B dan E saja. Nah, nomor 2, suatu rangkaian listrik lampu warna-warni menggunakan lampu dengan resistansi tertulis pada bola lampu. Ini persatuan ohm ya maksudnya. Lampu-lampu tersebut dipasang dan dihubungkan dengan dua buah sumber tegangan seperti pada gambar. Jika lampu merah diganti lampu kuning, apakah yang terjadi dengan rangkaian lampu sekarang? Pilihlah lebih besar, lebih kecil, atau tetap untuk setiap besaran fisik pada rangkaian. Nah, resistansi mengganti rangkaian bagaimana? Lebih besar, lebih kecil, atau tetap? Tentu saja 15, 5, 10 awalnya kan seri ya. Nah, ini seri. Pertama kali kan seri. Kalau seri, R total keadaan pertama adalah 30, tinggal menjumlahkan aja. Tetapi begitu 15 ohm ini diganti 7 ohm, maka ya tentu saja akan mengecil. 7 ditambah 5 tambah 10, jadi 22 ohm. Jadi kalau begitu resistansi pengganti akan lebih kecil. Jadi kalau begitu ini ya, dicentang. Kemudian yang B, kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Lebih besar, lebih kecil, atau tetap? Oke, perhatikan baik-baik. Di sini kita lihat R total 1 dengan R total 2 itu lebih besar R total 1. Padahal itu kan V tot per R tot ya. Jadi kalau R totnya itu lebih kecil, tentu saja I-nya akan lebih besar. Jadi R tot 2 lebih kecil dari R tot 1. Sehingga kalau R-nya mengecil, maka I-nya pasti membesar. Jadi kalau begitu akan lebih besar arus rangkaian. Kemudian berikutnya, kalau ditanya daya yang bekerja pada lampu 5 ohm, daya saya pakai rumus ini aja, I kuadrat kali R. Ini kan sebenarnya rangkaian seri. Jadi kalau seri I-nya mesti sama. Jadi kalau begitu daya yang dihasilkan tergantung nilai dari R untuk I yang sama. Jadi kalau begitu daya yang bekerja pada lampu 5 ohm itu akan lebih besar, lebih kecil, atau tetap. Kita tahu tadi arusnya ini kan membesar ya. Arusnya tadi membesar. Jadi kalau arusnya itu membesar, nah maka otomatis daya yang dihasilkan juga akan lebih besar dari semula. Dari rumus ini ya, P sebanding dengan I kuadrat. Kalau I-nya lebih besar, tentu saja P-nya akan juga lebih besar. Jadi kalau begitu daya yang bekerja pada lampu 5 ohm akan lebih besar. Begitu. Nomor 3, 4 buah bola lampu identik dirangkai seperti tampak pada gambar. Jika lampu C lepas dari rangkaian, maka pernyataan-pernyataan di bahan yang benar adalah jawaban bisa lebih dari 1. Coba saya gambar aliran arusnya dulu pada keadaan pertama sebelum lampu C ini lepas. Nah, seperti ini. Jadi I1 ini adalah arus rangkaian yang lewat di titik cabang ini, kemudian pecah jadi 3, I1A, I1B, I1C. Begitu menjadi arus cabang. Nah, kalau lampunya identik, tentu saja hambatannya sama ya. Misalkan R semua begitu. R total 1 itu berarti ini paralelnya kan R per 3 ditambah dengan R seri. Jadi kalau begitu ini 4 per 3R. Jadi arus rangkaian pada keadaan awal itu adalah E per R total 1. Jadi E per 4R per 3 sehingga hasilnya 3E per 4R. Untuk arus cabangnya I1A, I1B, I1C itu sama besar karena R cabangnya kan sama ini ya. Jadi kalau begitu langsung aja dibagi adil, I1 yang pecah ini I1 bagi 3. Jadi I1-nya tadi ini dibagi 3 berarti hasilnya E per 4R. Oke. Nah, ini sudah saya simpan di sini ya. I1 3E per 4R, sedangkan arus cabangnya E per 4R. Oke, terus kemudian R total 2 kita hitung ketika C-nya ini dilepas. Berarti ini putus ya. C-nya sudah tidak ikut-ikut, dibuang ke tempat sampah juga boleh gitu ya. Jadi R total 2 ini adalah R per 2. R sama R paralel itu R per 2 ditambah dengan R ini ya, yang D itu. Jadi kalau begitu hasilnya 3 per 2R. Nah, ini R total kondisi
keadaan yang kedua setelah C-nya dilepas. Nah, arus rangkaiannya sekarang menjadi E per R total 2. Kalau begitu, E per 3 per 2R, hasilnya adalah 2E per 3R. Nah, kalau arus cabangnya tinggal 2 lampu aja, dan B berarti I2A sama dengan I2B sama dengan I2 dibagi 2. Kenapa ini memang R-nya ada 2 aja kan ya. Jadi I2-nya adalah 2E per 3R, saya bagi 2 sehingga E per 3R, begitu ya kan. Nah, ini saya sederhanakan dulu, saya simpan, saya padatkan ini. Nah, I2, 2E per 3R, I2A sama dengan I2B sama dengan E per 3R. Ini ketika tadi C-nya sudah dilepas, dibuang ke tempat sampah gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat daya itu adalah I kuadrat kali R, begitu kan? Nah, atau P ini berbanding lurus dengan I kuadrat. Ya, kalau I-nya semakin besar, tentu saja B-nya akan semakin besar, kan R-nya sama semua itu ya. Oke, R total 1 tadi 4 per 3R, saya ingatkan R total 2 itu 3 per 2R. Oke, sekarang kita jawab ya. Pada keadaan pertama tadi I1A, I1B itu kan arusnya ini, E per 4R. Nah, sedangkan pada keadaan kedua setelah C ini lepas, maka I2A sama dengan I2B sama dengan E per 3R. E per 3R dengan E per 4R besar mana? Ya tentu saja besar E per 3R. Sehingga pada keadaan 2 setelah C lepas, maka lampu A dan B ini menyala sama terang karena arusnya sama dan lebih terang dari sebelumnya, gitu ya, karena arusnya lebih gede dari sebelumnya. Jadi kalau begitu jawaban A ini benar. Nah, B ini salah, kemudian C lampu D akan menyala lebih redup dari sebelumnya. Ya kita lihat aja arus total rangkaian D itu dilewati arus total rangkaian. Keadaan pertamanya arusnya berapa tadi? 3E per 4R. Setelah C lepas, itu arusnya kan 2E per 3R. Jadi lihat, ini 3 per 4 dengan 2 per 3. Besar mana? Ya besar 3E per 4R kan? Jadi kalau begitu lampu D akan menyala lebih redup dari sebelumnya. Itu benar, karena arusnya lebih kecil. Kemudian D hambatan pengganti rangkaian akan turun dari sebelumnya. Apakah betul turun? Lihat, R total awal kan 4 per 3R. R total akhir setelah C lepas, itu 3 per 2R. Besar mana 4 per 3 dengan 3 per 2? Tentu saja besar 3 per 2. Jadi hambatannya malah membesar, bukan turun. Salah ya D. Terus E, arus listrik yang melewati baterai lebih kecil dari sebelumnya. Nah, benarkah? Kita lihat ini. I1 3E per 4R. I2 2E per 3R. I2 itu setelah C putus ya. I1 sebelum C diputus. Jadi kalau begitu, besar mana 3 per 4 dengan 2 per 3? Tentu saja besar 3 per 4. Jadi di sini arus listrik melewati baterai lebih kecil dari sebelumnya, berarti benar ya. Makanya tadi D itu menyala lebih redup dari sebelumnya, begitu kan? Nomor 4, perhatikan rangkaian listrik seperti ditunjukkan gambar. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar adalah, coba ini ada rangkaian seperti ini. Ini saklar maksudnya ya, saklar S. Ini baterai 12 volt, aki juga boleh ya, aki 12 volt. Nah, jika saklar S dibiarkan terbuka, arus yang melewati aki adalah setengah ampere. Betulkah? Baiklah, kita jawab ya. Kita gambar dulu. Arus rangkaiannya seperti ini arus yang melewati baterai sana, kemudian dari sini di titik cabang ini pecah menjadi arus cabang I1 dan I2, nanti ngumpul lagi di sini jadi I gitu kan. Oke. Nah, perhatikan di sini jika saklar S dibiarkan terbuka, arus yang melewati aki adalah setengah ampere, betulkah? Ini saklar terbuka ya, seperti ini terbuka. Nah, R totalnya berapa? R totalnya kan ini 10 sama 10 paralel. Nah, satu seperti ini, kemudian seri 5, 10, 4 di seri. 10 dengan 10 di paralel itu kan 10 per 2, berarti 5 ya. Berarti 5 tambah 5 tambah 10 tambah 4. Berapa itu? Berarti kan 24 ini. Oke, R totalnya 24 dalam keadaan saklar terbuka. Berarti arus rangkaian yang melewati baterai V tot per R tot hukum Ohm 12 per 24. Jadi kalau begitu hasilnya setengah ampere. Jadi kalau begitu pernyataan A ini benar. Nah, ini saya ngecek untuk saklar yang terbuka dulu ya. Nah, daya itu dirumuskan I kuadrat kali R. Coba kita cek yang C ini. Jika saklar dibiarkan terbuka, daya listrik yang diserap hambatan 10 ohm 5 watt. Betul enggak? Daya saya pakai I kuadrat kali R aja. Nah, 10 ohm itu dilewati arus rangkaian, arus total ya. Jadi kalau begitu I-nya setengah kuadrat dikalikan 10, seperempat kali 10, 2,5 watt. Nah, ini kok 5 watt. Berarti kan salah ini ya.
Oke, yang terbuka dulu, yang saya cek. Jika saklar di belakang terbuka, saya cek yang E ya. Arus yang lewat hambatan 6 ohm. Nah, yang 6 ohm itu ini. Arus yang lewat 6 ohm. Arus total rangkaian tadi itu kan setengah ampere, pecah menjadi 2, I1, I2. Perhatikan, cabang pertama 10 ohm, cabang kedua itu juga 10. Kalau R cabangnya sama, arusnya pasti sama. Jadi I1 sama dengan I2 nanti. Sama dengan I dibagi 2 langsung, bagi adil ya. Dibagi rata. Jadi setengah dibagi 2 itu berarti 1/4 ampere. Oke, jadi ini 0,25 ampere ya, sama aja dengan 1/4 ampere. Jadi kalau begitu jawaban E ini adalah benar. Nah sekarang kita itu ya tutup saklarnya. Nah sekarang saklar ditutup, saya cek ini ya. Kalau saklar ditutup, perhatikan yang ini ya. Ini kalau saklar ditutup, arus tidak akan melewati hambatan 5, 10, 4 ohm. Ini namanya problem konslet. Jadi arusnya akan lewat sini. Anggaplah arus itu maling sepeda motor gitu ya, lewat 2 jalan. Ini nggak ada polisinya sama sekali, jalan yang ini sepi polisi, sedangkan yang ini polisinya ada 5 tambah 10 tambah 4. Ya pasti maling itu akan lewat jalan yang sepi ini. Itu yang namanya terhubung pendek atau konslet. Jadi kalau begitu 5, 10, 4 ohm ini tidak berguna, buang aja ke tempat sampah. Nah oke, sekarang berarti kalau begitu R totalnya berapa ya? 10, 10 paralel kan? 10, 10 paralel itu 5 ohm. Di sini nggak ada hambatannya. Udah 5 ohm R totalnya. Berarti arus totalnya V tot per R tot. Nah, V totnya kan tetap 12 bagi 5. Berarti hasilnya berapa ini? 2,4 ampere. Itulah arus rangkaiannya. Jika saklar tutup, arus yang melewati aki naik menjadi 2,4 ampere. Betul sekali ini ya. Oke. Jadi jawaban B itu benar. Oke, terus kemudian kita cek yang ini. Jika saklar tutup, tegangan listrik pada hambatan 8 ohm 7,6 volt. Apa betul? Nah, 8 ohm itu di sini. Yang ditanyakan adalah tegangan listriknya. Ya, harusnya kan I1. Nah, I1 sama dengan I2. Kenapa? Karena cabangnya sama, 10-10. Jadi langsung I yang masuk ini dibagi adil ya. I yang masuk ke titik cabang ini. I bagi 2, tapi I-nya tadi 2,4 dibagi 2. Berarti 1,2 ampere. Nah, jadi kalau begitu 8 ohm ini dilewati arus berapa? I1 1,2 ampere. Kalau kita mencari tegangannya V ya I1 kali R. Nah, I1-nya berapa ya? 1,2 kali 8 berarti 9,6 volt. Ini kok 7,6, berarti salah ya. Jadi kalau begitu jawabannya apa? Jawabannya ABE yang benar. Ini berarti pilihan ganda kompleks. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat. Jangan pernah berhenti belajar.